Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Muhammad. Saya dari kelompok buku The Power. Saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yang mana merangkul atau merangkum poin-poin ataupun isi dari buku The Power. Baik, saya mulai. Informasi buku ini yaitu judulnya The Power, penulisnya dari Rhonda Byrne, jumlah halamannya 272 halaman. Gambaran umum di buku ini yaitu dalam buku ini penulis mencoba menyampaikan bahwa kekuatan dalam diri kita itu bisa memenuhi segala aspek yang bersangkutan tentang cara kita menjalani hidup ini, yang dimana kekuatan yang sangat besar ini dari dalam diri kita yang bisa membuat kita untuk lebih kuat dan tangguh dan bisa selalu berpikir positif apapun yang terjadi. Berikut mind map yang telah dibuat, yang telah dikumpulkan. Kemudian isi buku dari The Power. Di bagian pertama adalah yaitu hukum, yaitu isinya tentang hukum tarik menarik, pikiran tarik menarik. Jadi dijelaskan bahwa pikiran itu adalah magnet, bahwa dimana misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang bisa membuat kita sukses, maka kita harus berpikiran yang baik pula. Karena jika dalam diri kita yaitu berpikiran buruk, di dalam otak kita berpikiran semuanya tidak akan berjalan semestinya, maka bisa jadi hal yang kita ingin lakukan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Karena kekuatan pikiran itu menjadi landasan utama, menjadi hal yang paling penting untuk kita bisa membuat apa yang kita lakukan itu menjadi sukses atau tidak. Yang mana bisa jadi apa yang kita inginkan ataupun sangat amat terjadi apa yang kita inginkan itu bisa menjadi kejadian nyata karena kita sudah memindset di dalam otak kita, di diri kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Maka hal tersebut pun pasti akan mudah terjadi dan akan menjadi sukses. Kemudian bersyukur. Bersyukur dalam buku ini yaitu untuk menjadi penguasa pikiran kita sendiri, kita harus kembangkan kebiasaan bersyukur. Terkadang banyak orang yang selalu memikirkan apa yang mereka inginkan, sampai-sampai mereka lupa apa yang sudah mereka miliki. Seperti kata Wallace Wattles, bersyukur setiap hari merupakan salah satu syarat untuk mendatangkan kekayaan. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Di dalam buku ini kita harus sering bersyukur, karena bersyukur itu bisa membuat apa yang ada dalam diri kita, apa yang sudah kita dapat menjadi bertahan, dan juga bisa menambah kebaikan-kebaikan lagi yang bisa kita dapat. Hal yang sama juga berlaku untuk kesehatan. Di dunia ini efek placebo sudah terbukti. Jadi jika kita berpikir bahwa diri kita sehat, bahwa diri kita tidak gampang sakit, bahwa kita bisa melakukan banyak hal, maka kita juga pasti bisa melakukan banyak hal. Tidak seperti misalnya, contohnya mau ujian, tapi mikirnya nggak bisa terus, ya otomatis pasti nggak bakal bisa. Gitu. Jadi kekuatan pikiran, mind power is the most important yang harus kita kembangkan untuk bisa menjadi lebih baik dalam melakukan ke depannya. Kemudian masuk di bagian terakhir dari buku ini,
yaitu untuk membahas rahasia dunia, rahasia Anda, dan rahasia hidup. Kita akan memasuki bab yang paling menarik dalam buku ini. Kemudian ringkasan dari bagian-bagian ini adalah Anda akan menarik penolakan Anda sendiri karena Anda akan fokus padanya dengan emosi yang kuat. Kemudian tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk berfokus pada faktor negatif. Yang artinya kalau misalnya kita berpikiran negatif terus, maka pasti tidak akan berhasil apa yang mau kita lakukan. Karena kekuatan yang tadi saya sampaikan, karena kekuatan pikiran, kekuatan mind itu amat sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang dapat kita lakukan. Kemudian alih-alih berfokus pada masalah dunia, kita juga harus fokus pada cinta, kepercayaan, kelimpahan, pendidikan, dan kedamaian. Karena dunia tidak itu saja. Banyak faktor-faktor di dunia yang bisa menunjang kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam hal cinta, kepercayaan, kelimpahan, pendidikan, perdamaian. Dimana jika kita membagi semua kebutuhan-kebutuhan kita di satu-satu segmen tersebut, maka pasti kita bisa membuat dunia ini menjadi lebih menarik. Beda halnya kebalikannya bila kita terlalu memforsir pada suatu hal, contoh kerjaan, terus kerjaan, maka pasti hanya ada jenuh, stres yang ada karena kita hanya berfokus pada satu hal. Sedangkan banyak hal lain ya dunia ini bisa kita pelajari, yang kita bisa jalani untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita tidak akan pernah kehabisan apapun karena setiap orang mempunyai manfaat yang cukup. Itu juga karena setiap orang itu mempunyai ilmu-ilmu yang bermanfaat dari yang lainnya. Jadi tidak semua orang ilmunya sama, tetapi kalau kita merasa kita kurang, karena sejati manusia itu selalu merasa kekurangan. Jadi jika kita tidak memahami suatu hal, maka banyak orang lain yang memahami hal tersebut, yang mana kita bisa belajar darinya dan juga bisa mengimplementasikan apa yang dilakukan, dan itu bisa membuat kita sukses. Dan yang terakhir, puji dan berkatilah segala sesuatu di dunia. Biarlah cinta sering muncul, karena sejatinya kekuatan emosi dari jiwa, power of mind, power of love, power of emotion from deep in our heart, itu bisa membuat dunia menjadi lebih indah lagi. Karena biarlah cinta bisa membangun segalanya. Penuhilah diri kita dengan cinta, karena cinta bisa membuat kita menjadi bahagia. Kemudian yang terakhir, jadi yang dapat disampaikan dari buku yang terakhir adalah the mind, power of energy. Energi yang kita punya itu amat sangat tidak terbatas jumlahnya. Bisa sebagaimana kita menghasilkan energi, sebagaimana pula pikiran kita bisa melampaui mendapatkan. Jadi tergantung semua pada pikiran kita, apakah kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Energi-energi yang baik itu semua tergantung pada pikiran kita. Sebenarnya kita sendiri yang membatasi diri kita, tetapi jika diri kita tidak membatasi diri kita bisa membuat hal-hal lainnya menjadi energi yang baik bagi tubuh kita. Jadi apapun yang Anda pikirkan akan tercapai karena energi yang kita buat, yang kita timbulkan untuk diri kita. Kemudian kesimpulan dari buku ini adalah poin-poin dari buku ini bisa kita implementasikan dalam hidup kita sehari-hari untuk menata hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mana menurut pengalaman dari 3 langkah mengungkapkan keinginan kita melalui kekuatan spiritual. Langkah kedua yaitu
keyakinan adalah yang paling sulit karena sebagai manusia kita seringkali tenggelam dalam hiruk pikuk kehidupan dan melupakannya terlepas dari kehidupan kita. Kebenaran yang ada merupakan kekuatan yang kuat. Biasa dalam hidup kita lebih mengandalkan kemampuan nalar manusia dan melupakan kekuatan keyakinan dari Maha Kuasa. Karena sebenarnya Maha Kuasa itu Maha memberi segalanya dan bisa memberikan eh, apapun dalam hidup kita yang membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dan ini kesan saya terhadap buku The Power yang penulisnya oleh Rhonda Byrne. Kesan saya dalam baca buku ini adalah saya selalu terinspirasi oleh ide-ide mencerahkan, tidak mudah untuk meyakinkan diri sendiri tentang karya Rhonda Byrne. Sebenarnya tidak mudah untuk meyakinkan apa yang dalam dalam diri dalam buku tersebut tidak mudah untuk kita implementasikan. Tetapi berbagai pengalaman yang kita sering alami membuat kita curiga dengan buku ini bahwa kehidupan itu tidak hanya itu saja, tapi dunia itu luas dan kita bisa melakukan segalanya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak salahnya untuk mencoba apa yang belum kita coba, siapa tahu itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi dan berhasil ke depannya. Dan kita harus membuktikannya. Mungkin sekian presentasi dari buku The Power dari Rhonda Byrne. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan, karena sejatinya kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah mendengar presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.